karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, penyembahanku, ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita puji semua karena anugerahmu saja Tuhan, semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku dan bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus ku semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku dan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yakin anugerahnya mampu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah ya
Allah yang berkuasa, Allah yang terbaik. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami rindukan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan. Sebab Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Yesus, penuhi kami sekali lagi, penuhi kami saat ini. Sekali lagi ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti. Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau Tuhan yang baik. Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya semua yang terjadi mendewasakan kami, membawa kami semakin naik level, mengenal akan kasih-Mu, mengenal akan tujuan yang Kau tetapkan, yang Kau berikan, ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Just thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Roh Kudus, Allah yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. Oh, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things for all my life. And I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow. Saya kita sama kembali berdiri, to lift you high, Jesus, Jesus, be glorified in all things for all my life. And I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
Pujian kemuliaan kami naikkan kepada Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Allah yang hebat, yang luar biasa Tuhan. Kami hanya debu Tuhan, tapi Kau angkat kami jadi anak-Mu Bapa yang baik. And today we sing, I am yours and forever yours Lord. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang bersuka cita Tuhan, yang bersorak-sorai Tuhan, yang mau sembah Allah yang luar biasa, yang sudah memilih kami, yang sudah mengangkat kami, dan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Karena kami belajar beri yang terbaik Tuhan buat Kau Tuhan. Dan siap puji Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang selalu luar biasa. Ada suka cita amin? Amin. Kalau kita bersuka cita, kita mau angkat pujian yang berkata, Ku diberi kuasa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan Dia beri kuasanya buat kita, dan kita mau pakai kuasanya paling depan. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Yes Lord. Terima kasih. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja.
nama di atas. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang saya luar biasa. Yang bersama kembali untuk duduk. Haleluya. Boleh toh sampai kiri kanannya katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Oke, beri tos lagi samping kanannya, kamu juga luar biasa. Kamu juga luar biasa. Kamu juga luar biasa. Karena Tuhan bilang kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, apapun yang kita minta Tuhan pasti kasih. Luar biasa. Tiba saja kita mau dengarkan firman Tuhan, bersyukur punya Tuhan yang luar biasa baik. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau Allah yang setia Tuhan buat kami Bapa. Itu kami pegang Tuhan, itu kami percaya Tuhan. Yang berharap hanya sama Engkau Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan pencipta. Kau pencipta segala yang ada. Kau dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terselami pikiranmu, dan tak terukur panjang setia. Dulu sekarang, kau dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Namanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita pujian dari awal, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Kau dulu sekarang, Kau dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, dan tak terselami pikiran, dan tak terselami pikiran. Tak terukur, tak terukur panjang setia. Kau dulu sekarang, Kau dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau tiada yang lain,
Aku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkaulah Allah, Allah di hidup. hanya Engkaulah Tuhan, tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, hanya Engkau Tuhan namanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. semua bergoncang. Ini pernyataan iman kami, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah bagi kami. Sekali lagi katakan ku sembah. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan lamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Tak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Sekali lagi Allah, katakan tak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Yesus Kristuslah Tuhan Allah bagi kami. Sekalipun bumi ini bergoncang, laut bergelora, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menciptakan segala sesuatu. Demikian juga Tuhan, pagi hari ini kami rindu akan firman Tuhan, sebab firman-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami hidup oleh karena firman Tuhan. Kami mau tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan akan terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh hikmat, pewahyuan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran yang kami dengar Tuhan bukan sekedar sebuah pengetahuan, tetapi biarlah kebenaran itu sungguh-sungguh termeterai dalam hati dan pikiran kami. Dan kami menyadari pada saat kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan, kami akan menikmati segala hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan, karena firman-Mu akan melaksanakan seperti yang Tuhan sudah firmankan. Terima kasih Bapak, kami buka hati untuk pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Setiap kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin.
Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita masuk dalam minggu yang keempat. Ya, masih tentang tema bulanannya adalah Kristus mengatasi masalah. Ya, dan hari ini tema di tanggal 27 minggu keempat ini adalah membuang penghambat berkat. Mari sama-sama katakan, membuang penghambat berkat. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa kita ini adalah Bapa yang baik. Amin. Dia mengasihi anak-anaknya. Dia menyediakan segala berkat, baik itu berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani, secara berlimpah-limpah. Sikap daripada Bapa adalah dia senantiasa memberi, dan dia akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa asalkan kita mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, dan kita melakukan segala perintahnya dengan setia, maka berkat itu ada atas hidup kita. Amin. Nah, jadi di sini kita lihat dari pihak Tuhan, Dia memberi kita berkat. Tetapi ada hal-hal yang bisa menghambat berkat itu tidak bisa turun, tidak bisa mengalir, tidak bisa terjadi dan dialami atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi ada hal-hal yang dapat menghalangi dan menghambat berkat itu. Ya. Oleh sebab itu kita harus tahu apa yang bisa menyebabkan berkat itu terhambat. Berkat itu tidak bisa mengalir atas kehidupan orang Kristen. Nah, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 kita akan baca ayat ini. Ya. Ini yang bisa dan sering kali menyebabkan berkat itu gak bisa mengalir dalam hidup. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 dan ayat 2. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi Tuhan dengar doa kita. Tuhan bukan gak bisa mampu menolong kita, menyelamatkan kita. Terus ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi di sini dari pihak Tuhan, Tuhan senantiasa mau memberi yang terbaik. Tapi ada yang menghambat, yaitu segala kejahatan dan segala dosa yang memisahkan kita daripada Tuhan. Jadi kalau kita terpisah dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mencurahkan berkat-Nya? Tuhan tidak bisa, otomatis berkat itu akan berhenti. Dan kalau Tuhan tidak bisa memberkati kita lagi karena ada hal yang menghalangi, yaitu dosa, maka kita hidup di dalam kutuk. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan senantiasa mau memberkati, menyediakan yang terbaik atas hidup kita. Mari kita lihat ayat yang dari dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, saya akan baca ayat 18, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang 19. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-29. Perikopnya adalah kepada jemaat di Tiatira, ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Tahu sekalian kerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu pekerjaanmu lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel
yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zina. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menangguhkan beban lain kepadamu. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti pendeta tukang periuk, sama seperti yang diterima dari Bapa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Dan saya katakan tadi, kalau kita terpisah, otomatis berkat tidak bisa mengalir atau berhenti atas hidup kita. Nah, tentu kita tahu ada dosa-dosa seperti yang bisa membuat berkat nggak bisa mengalir. Contohnya malas, ya. Bisa juga dosa sombong, ya, dosa iri hati, terus dosa kemarahan dan lain sebagainya. Itu bisa menghambat berkat tidak bisa mengalir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam ayat bacaan yang kita baca tadi, ada dosa-dosa yang sebenarnya memegang peranan yang sangat signifikan, sangat penting, yang dapat membuat berkat itu terhambat atas kehidupan kita. Nah, kita akan lihat ya apa yang dialami oleh jemaat Tiatira. Dosa apa yang mereka perbuat sehingga berkat Tuhan tidak bisa mengalir atas kehidupan mereka. Bahkan jemaat Tiatira mengalami kesakitan dan kesukaran yang besar. Ya, di dalam ayat 22 tadi kita baca bahwa jemaat Tiatira juga mengalami kesukaran yang besar, bahkan kesakitan. Ya, diranjang orang sakit itu gambaran dari kesakitan dan kesukaran yang besar. Nah, kita akan melihat penghambat-penghambat itu apa saja. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, langsung saja, yang pertama adalah membiarkan diri disesatkan. Mari bersama-sama katakan, membiarkan diri disesatkan. Kita baca ayatnya bersama-sama, ayat 20 ini. 1, 2, 3. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya firman Tuhan itu memuji jemaat Tiatira. Apa yang dipuji dari jemaat Tiatira? Jemaat Tiatira ini adalah jemaat yang aktif dalam pelayanan. Soal kasih mereka luar biasa. Makanya Tuhan memuji kan, soal kasihmu, imanmu juga kuat. Dipuji oleh Tuhan. Bahkan engkau tekun dalam melayani, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka orang yang sangat militan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, dan dikatakan bahwa pekerjaanmu yang pertama, yang terakhir
lebih hebat, lebih baik daripada pekerjaan yang pertama. Berarti apa? Jemaat ini maksimal. Mereka akan bekerja, kalau sebelumnya mereka bekerja melayani Tuhan dengan standar yang biasa, berikutnya mereka akan melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat, lebih baik. Beri lagi yang terbaik, terbaik, maksimal bagi Tuhan dan pekerjaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata itu gak cukup. Itu tidak bisa membuat berkat Tuhan dengan mudah mengalir. Ya, kalau ada hal-hal yang harus dibereskan dalam hidup kita. Dan apa yang dialami oleh jemaat Tiatira? Firman Tuhan berkata, tetapi aku mencela engkau. Jadi pertama dipuji dulu, baru dicela. Jadi mau dipilih di mana, dipuji dulu atau dicela, dijatuhkan atau dijatuhkan dulu baru diangkat gitu ya. Tapi di sini Tuhan menegur jemaat Tiatira. Dalam hal apa? Karena mereka membiarkan dirinya disesat. Oleh siapa? Dikatakan wanita Isabel. Siapa itu wanita Isabel? Apakah wanita Isabel dari zaman, tahu kan wanita Isabel itu siapa? Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab. Ahab ini adalah raja dari Israel. Ini kan jemaat Tiatira, kalau peristiwa Ahab itu kan udah puluhan tahun lalu. Kok wanita Isabel ada lagi di jemaat Tiatira? Apakah dia bangkit dari kubur sehingga dia menyatakan dirinya sebagai Isabel yang pernah menjadi ratu dari Raja Ahab? Tentunya bukan fisiknya yang tampil, tapi apanya? Rohnya, spirit yang sama. Spirit Isabel itu yang membuat jemaat Tiatira membiarkan dirinya disesatkan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mencela mereka karena membiarkan roh Isabel itu bekerja dengan leluasa untuk apa? Mengajar dan menyesatkan mereka. Jadi di sini ternyata jemaat Tiatira memiliki toleransi terhadap ajaran palsu. Ya, mereka membiarkan seorang nabi, seorang pembawa firman, pemberita, untuk mendengarkan pesan-pesan pengajaran, yang tentunya pengajaran itu adalah pengajaran yang palsu. Kenapa roh itu begitu kuat, begitu luar biasa? Kita tahu kan cerita tentang Elia, Nabi Elia. Kan Ahab seorang raja, tetapi dia dikuasai oleh Isabel, istrinya. Jadi roh Isabel ini ciri-cirinya adalah dia membuat seseorang yang berada dalam pimpinan atau otoritas tertinggi, dia akan menuruti apa saja yang diinginkan atau diminta oleh orang yang di bawah otoritas ini, tapi mengaku-ngaku memiliki otoritas, berkuasa atas orang yang diberikan otoritas. Itu roh Isabel. Jadi roh Isabel ini nggak harus perempuan. Roh Isabel ini bisa juga adalah seorang laki-laki yang dipakai, tapi ada roh Isabel di dalam. Jadi dia akan senantiasa menentang otoritas yang ada di atas. Ya, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan, ada orang-orang yang ingin bahkan memiliki ciri-ciri roh Isabel. Ciri-cirinya apa saja? Satu, perkataannya itu mengintimidasi. Ya, penuh dengan intimidasi, perkataannya menyakiti, membuat orang yang mendengarkannya kayaknya, waduh, iya, saya udah bersalah. Waduh, saya salah lagi. Pokoknya dia akan membuat orang yang mendengarkan dia akan terintimidasi dengan perkataan-perkataannya yang membuat kita akhirnya menjadi bersalah. Yang kedua, mendominasi. Dia tidak mau tunduk kepada otoritas. Sekalipun dia di bawah, dia bilang saya akan pengaruhi. Semua yang di atas harus tunduk kepada saya. Jadi ada intimidasi, ada dominasi. Enggak mau kalah.
Dan dia katakan harus dilakukan dan terjadi. Yang ketiga adalah sikap melawan dan memberontak. Itu begitu kuat. Dia akan menentang hal-hal yang bagi dia dia nggak mau lakukan. Dia akan lakukan apapun di pelayanan, di gereja, di pekerjaan, pokoknya mau-maunya saya. Nggak ada yang bisa ngatur saya. Kalau perlu saya akan ngatur kamu. Nah, ini yang bahaya. Ya. Yang keempat, perkataan yang menimbulkan tekanan. Waktu orang berbicara kepada orang yang memiliki roh Isabel ini, maka tidak akan damai sejahtera. Yang ada hanyalah intimidasi, ketakutan, kelemahan, dan semua hal yang membuat kita nggak merasakan sukacita dan damai sejahtera. Yang kelima, selalu merasa diri benar atau otoriter. Kalau dia seorang pemimpin, wah ini bahaya. Dia sangat otoriter dengan segala keputusan yang dia mau dan dia kehendaki. Yang keenam, perkataannya ini yang paling membahayakan. Perkataannya ini adalah mengandung sihir. Jadi ada roh sihir dalam perkataan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi lawan bicara yang tidak berani membantah karena perkataan itu mengandung sihir, mereka nggak berani menolak. Padahal mereka menyadari bahwa hal itu adalah hal yang salah. Tapi karena roh itu adalah roh sihir yang menguasai seseorang, maka orang lain nggak berani menolak, nggak berani membantah perkataan-perkataan. Coba bayangkan seorang nabi besar sekaliber Elia. Tahu ya Elia ya? Apa yang terjadi waktu dia menantang nabi-nabi Baal, nabi-nabi yang di bawah naungan dari Isabel. Dia bilang, ayo persembahkan korban di Gunung Karmel. Minta supaya Tuhanmu menurunkan hujan. Tapi nggak terjadi kan? Akhirnya nabi-nabi itu kan sampai menyayat tubuhnya minta supaya hujan turun, tapi nggak terjadi. Dan akhirnya Elia membunuh habis 450 nabi Baal. Ini kemenangan yang besar. Tapi apa yang terjadi? Setelah Elia mengalami kemenangan yang besar, apa yang dikatakan oleh Isabel? Isabel bilang gitu, besok tolong katakan kepada Elia, besok jangan harap nyawanya masih ada. Dia akan sama seperti nabi-nabi Baal yang dibunuh ini. Lewat perkataan itu saja Bapak Ibu Saudara, Elia langsung jiper, langsung stres, depresi, kabur dia ke gunung. Dia tinggal di gua-gua. Terus dia bilang dia putus asa. Bilang, Tuhan, saya ini gak lebih hebat daripada nabi-nabimu yang lain. Udah, saya sampai di sini aja Tuhan. Saya udah gak mau lagi. Saya udah gak mampu menghadapi tekanan. Begitu tertekannya Nabi Elia oleh perkataan sihir yang diucapkan oleh Isabel. Ya, jadi di sini kita lihat roh sihir. Bapak Ibu Saudara, jangan dipikir roh sihir itu bekerja di pekerjaan kita saja, tapi di gereja roh sihir itu bisa bekerja. Tinggal bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan menyadari, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau kita sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, jangan-jangan kita sudah kena sihir. Tapi waktu kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus ditegakkan, mana yang tidak, yang misalnya oke, ini masih dalam toleransi. Tapi jangan menyebabkan kita toleransi dengan hal-hal yang bersifat tidak baik. Di sini jemaat Tiatira dicela oleh Tuhan. Karena apa? Membiarkan dirinya disesatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan dirimu disesatkan. Amin. Saya sebagai Bapak Gembala akan mengajarkan kebenaran. Dan jemaat menerima kebenaran. Kalau bicara soal ada ajaran kebenaran yang tidak tepat, mari bicara.
Ya, menurut Bapak Ibu Saudara kayaknya nggak tepat ngomong lebih baik dengan saya. Mari kita buka firman Tuhan, kita bicara tentang firman Tuhan. Tapi jangan cepat menilai, jangan cepat menghakimi. Saya percaya otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada gembala itu adalah otoritas daripada Tuhan untuk membawa jemaat domba-dombanya Tuhan kepada pengenalan yang benar akan Tuhan, kepada kehendak Tuhan yang sejati, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Kalau seorang hamba Tuhan mulai berkhotbah untuk menyampaikan firman yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, itu perlu ditegur. Nggak usah ditegur dulu lah. Perlu berhati-hati, waspada. Sampai kalau memang hal itu sudah menyimpang jauh dari kebenaran, maka kita berani berkata, ini sudah tidak benar. Ya, bukan berarti nggak boleh, orang boleh. Tapi betul-betul selidiki, betul-betul pahami bahwa itu memang sudah menyimpang. Kalau hanya karena kita yang tersinggung, hanya karena itu berbicara soal kedagingan kita yang memberontak mendengar firman Tuhan, terus kita marah, kita langsung menegur, wah jangan-jangan Tuhan gak akan bela kita, tapi malah Tuhan yang menjadi musuh kita. Tuhan yang akan membela hamba-hambanya yang hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa perkataan sihir itu bisa mempengaruhi kondisi, apalagi dia memegang sebuah otoritas. Maka sihir akan bekerja terhadap bawahan di mana dia memegang otoritas. Sihir akan bekerja, dan kalau sihir akan bekerja, maka orang yang sudah tahu kebenaran akan mengikuti pimpinan yang menggunakan sihir itu sebagai cara untuk mempengaruhi orang untuk mengikuti dia. Ya, saya berharap saya tetap jaga hati. Doakannya Bapak Ibu Saudara jemaat, karena sebagai gembala, sebagai otoritas tertinggi ini nggak mudah. Saya juga nggak bisa dijamin, hanya Tuhan yang bisa jamin saya. Amin. Saya nggak bisa menjamin diri saya karena saya sudah dipilih Tuhan, sudah jadi gembala, otoritas tertinggi dalam sebuah gereja, terus saya nggak akan menyimpang. Bisa juga menyimpang. Oleh sebab itu Paulus pun minta supaya doakan saya, supaya saya bisa menyatakan dengan berani kebenaran firman, nggak takut dengan hal apapun, intimidasi apapun yang membuat dia tidak berani menyampaikan firman. Bahkan Paulus mengingatkan kepada Timotius, firman Paulus katakan apa? Awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Ajaran itu sangat penting. Oleh karena ya Bapak Ibu Saudara lihat sendiri ya, seseorang yang sudah dicuci otaknya dengan sebuah ajaran, dia akan tidak menggunakan akal sehatnya, hanya melakukan apa yang dia anggap itu sebagai sebuah hal yang benar. Padahal itu sudah menyimpang. Kita tahu itu adalah hal yang udah jauh dari yang disebut dengan toleransi, mengasihi sesama manusia. Tapi oleh karena pikirannya sudah dicuci, ya, otaknya sudah dicuci, sehingga dia akan melakukan hal yang menurut dia itu adalah hal yang benar. Itu dialami oleh juga Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Dia menganggap bahwa menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen adalah tindakan yang benar. Bahkan dia adalah orang yang pertama yang melempari, atau dia melihat sendiri Stefanus mati dirajam, dan dia bangga, dia sudah melakukan hal yang menurut dia benar. Sampai pada suatu hari dia berjalan di Damaskus. Apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Disitulah dia ketemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati. Padahal dia dulu menganggap apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar. Jadi hati-hati dengan pengajaran. Matius 16 ayat 5-12 berkata demikian. Matius 16
Oke, saya akan baca ya. Pada waktu murid-muridnya menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya, ya lanjut. Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Nah, mereka berpikir secara fisik. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Jadi kata Tuhan, jangan khawatirkan soal roti. Bukan itu yang aku maksud. Masa aku gak bisa buat dari 5 roti? Baru kamu lihat 5 roti aja bisa dimakan 5.000 orang dan masih ada sisa. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang aku maksudkan. Terus aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Terus udah ya? Oke, sampai ayat yang ke-12. Yesus memperingatkan murid-muridnya terhadap ajaran dari orang Farisi dan orang Saduki. Itu yang disebut dengan ragi. Bapak Ibu Saudara pernah tahu apa itu ragi? Ragi itu kalau dicampur dalam sebuah adonan, misalnya roti, maka roti itu akan mengembang, menyebar ragi. Ya. Jadi ragi itu membuat ya sedikit ragi saja bisa mengamiri seluruh adonan. Dia memberi pengaruh terhadap adonan. Demikian juga Yesus berkata, waspadalah kepada pengajaran orang Farisi dan Saduki. Kenapa Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang hal itu? Karena Yesus melihat ada sebuah bahaya yang kalau murid-muridnya tidak waspada, pengajaran dari orang Farisi dan Saduki itu bisa masuk dan membuat mereka menerima sebuah ajaran yang salah. Ya. Kenapa Farisi itu kan gambaran dari orang-orang yang munafik. Ya, mereka buat sebuah aturan, tapi mereka nggak pernah lakukan. Mereka buat sebuah aturan yang sangat berat untuk masuk dalam kerajaan sorga, ya. Dan itu nggak pernah Tuhan suruh. Itu adalah perintah-perintah manusia. Dan dia sendiri tidak melakukan. Dia hanya mau dilihat orang bahwa dia beribadah. Jadi ini adalah orang-orang yang munafik. Ya. Nah, Yesus berkata supaya jangan sampai tertipu. Kalau misalnya kita melihat orang yang jahat dan orang yang kejam, kita bisa dong waspada. Wah, ini orang jahat, ini orang kejam. Tindakannya hati-hati. Kita harus hati-hati dengan orang yang jahat dan kejam. Tapi kalau kita menghadapi orang yang munafik, kita bisa ketipu. Kita bisa mempercayai seseorang yang ternyata hanya penampilan luarnya baik, tapi hatinya penuh dengan kekejian, kotor, kenajisan. Begitu banyak orang tertipu dengan penampilan luar, padahal kita sedang mengikuti orang-orang yang munafik. Jadi di sini ya, kalau Yesus berkata supaya terhadap orang Farisi yang sangat pandai berpura-pura bagaimana hidup dalam kesalehan, dan juga terhadap orang-orang Saduki yang berpura-pura haus akan kebenaran, padahal hatinya sebenarnya haus akan firman Tuhan. Hanya semuanya lip service, hanya berpura-pura. Nah, murid-muridnya jadi tidak awas atau tertipu dengan penampilan Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kalau di zaman sekarang ada ajaran-ajaran yang kalau kita tidak waspada, tidak ada, kita juga bisa disesatkan. Misalnya ajaran yang menolak ketuhanan Yesus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati-hati kalau kita membiarkan kita, iya benar nih, Tuhan ini bukan Tuhan. Dia itu, Yesus itu di bawah. Dia tidak sederajat dengan Bapa. Karena di firman Tuhan kan dikatakan bahwa Allah menciptakan firman keluar dari diri. Kemudian ada Roh Kudus juga keluar dari diri Allah. Jadi dia ini dilahirkan, dia diciptakan oleh Allah Bapa. Jadi Allah Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus itu di bawah, bukan sehakikat dengan Allah. Itu adalah pengajaran yang tidak boleh ada di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Dan juga misalnya menekankan berkat. Bagaimana kamu mau hidup diberkati? Ada 5 prinsip hidup diberkati. Lakukan 5 prinsip itu, maka hidupmu akan diberkati. Dan ujung-ujungnya akhirnya jemaat hanya mencari berkatnya Tuhan, tapi tidak mencari sang pemberi berkat itu. Tuhannya sendiri nggak dicari. Mereka hanya mengejar berkatnya Tuhan. Ini adalah hal-hal yang bisa membuat kita disesatkan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Terus zaman sekarang, misalnya, saya ini jangan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, betul. Tapi waktu kita dibicarakan tentang firman, tentang penderitaan, tentang sangkal diri, pikul salib, ikut aku, mereka ngomong, nanti dulu Pak, Yesus sudah tanggung semua di atas kayu salib. Terus bagian saya udah gak ada lagi kesengsaraan. Padahal Yesus berkata di sisi lain, firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus mengalami sebagaimana guru alami. Kamu di tengah kamu itu berada di seperti domba di tengah serigala. Berarti apa yang diperlukan oleh domba di tengah serigala yang siap pemangsanya? Dia harus bergantung kepada Yesus. Ya, nah, jadi di sini kita hati-hati dengan pengajaran yang mengatakan bahwa kita nggak perlu lagi sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Semuanya itu sudah Yesus katakan itu sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Sekarang waktunya kita percaya aja kepada pengorbanan Yesus, maka kita pasti akan diselamatkan. Dan memang keselamatan itu anugerah. Tapi kalau kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, bentuk ucapan syukur kita adalah dengan hidup dalam firman Tuhan, dalam kebenaran. Oke ya. Jadi di sini kita harus seimbang. Jangan mau mudah menerima sebuah kebenaran yang separuh, tapi tidak menerima kebenaran itu secara seutuhnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Ada tahun 90-an, ada 2 hamba Tuhan yang diperkirakan kalau mereka ini akan dipakai Tuhan, maka luar biasa penginjilan terjadi di seluruh dunia. Yang pertama, siapa yang kenal Billy Graham? Pernah ya? Kenal ya Billy Graham ya? Seorang penginjil kaliber keliling dunia. Terus ada satu lagi yang sering diduetkan dengan Billy Graham. Orang ini sebenarnya juga pada masa-masa dia dipakai Tuhan, ini sangat luar biasa. Namanya Charles Templeton, ya. Nah, Charles ini, Bapak Ibu Saudara, dia ini dipakai Tuhan sama seperti Billy Graham. Tapi akhir hidup daripada Charles Templeton ini, dia mengakhiri hidupnya menjadi seorang ateis. Padahal dia ini dengan Billy Graham ini seorang pengkhotbah yang luar biasa. Pengkhotbah Billy Graham sekali berkhotbah, apa yang terjadi kalau Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Billy Graham sekali berkhotbah, puluhan ribu orang maju dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali berkhotbah puluhan ribu. Kalau kita 3.000 kali berkhotbah, hanya satu yang datang kepadanya. Jauh Bapak.
Dan Charles Stapleton ini juga sama. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu kali dia mengikuti sebuah ajaran. Ajaran yang bagi dia ini adalah ajaran yang masuk akal. Jadi ajaran ini, ya Bapak Ibu Saudara, mengandalkan rasio itu di atas segala-galanya. Masuk akal nggak? Waktu dia baca Alkitab, dia melihat banyak yang nggak masuk akalnya daripada yang bisa diterima oleh logika. Sampai akhirnya dia berpikir, wah ini Alkitab ini bohong semua nih. Ceritanya ini nggak masuk akal, nggak masuk logika. Bagaimana saya bisa percaya? Ada banyak pertanyaan yang ditanyakan. Dan menurut dia, Alkitab sudah tidak relevan lagi dengan keadaan saya. Sampai akhirnya dia mengalami krisis iman. Dan akhir hidupnya adalah dia menjadi seorang ateis. Dia sempat diwawancarai sebelum dia meninggal oleh Billy Graham sendiri. Tapi dia tidak bisa lepas. Walaupun dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dia jawab dengan air mata. Dia meneteskan air mata. Tapi dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Pikirannya sudah disimpang. Hati-hati Bapak Saudara dengan sebuah ajaran. Kalau kita tidak menyerahkan hidup sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan, kita mudah untuk disesatkan. Tapi kalau kau sungguh-sungguh cari Tuhan yang benar, engkau bertanya sama Tuhan. Kalau misal masih belum percaya Yesus adalah Tuhan, tanya, Tuhan, engkaukah pencipta alam semesta? Jika engkau benar-benar pencipta alam semesta, tunjukkan diriku kepadaku. Aku mau kenal kebenaran. Asal sungguh-sungguh cari kebenaran ya. Tapi kalau sudah punya pemahaman sendiri tentang sebuah kebenaran, gak sungguh-sungguh cari kebenaran, Tuhan gak bisa menyatakan dirinya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menyatakan diri. Di sini kita lihat beda nasib Charles Stapleton di akhir hidupnya dengan Billy Graham. Karena apa? Ajaran. Jangan biarkan diri disesatkan dengan mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran yang sejati. Jadi di sini, ya Bapak Ibu Saudara, mengaku sebagai wakil Tuhan, memiliki otoritas dari Tuhan dan lain-lain, hati-hati. Karena penyesatan itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Tuhan berkata dari banyak-banyak tanda, salah satunya adalah akan ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Dan kita harus tahu, jangan izinkan diri kita disesatkan. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah, waktu cepat ya, melakukan penyembahan berhala, ayat 20. Tetapi apa mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Isabel mempengaruhi bangsa Israel sehingga menyembah Baal. Dan dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Semua nabi-nabi Tuhan dibunuh oleh Isabel waktu dia menjadi ratu di Israel. Isabel memelihara mengangkat 400 nabi Baal, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, ya penyembah berhala. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, jadi yang sudah pernah mengikuti atau ikut dalam penyembahan berhala, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kutuk itu ada atas kehidupan kita. Kalau misalnya pernah waktu kepepet, cari dukun, minta diramal, terus juga masih percaya kepada sio-sio, masih percaya kepada feng shui dan lain sebagainya, firman Tuhan katakan jangan biarkan engkau menyembah berhala. Jangan melakukan penyembahan berhala. Ya, sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan dirimu akan hidup di dalam kutuk. Engkau harus bebas daripada kutuk. Dan engkau harus dilepaskan. Ada seorang yang pernah kami layani ya. Dia ini seorang yang menurut dia dirinya ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ya, secara fisik dia nggak tampan.
Kemudian dia punya kekurangan di mana mungkin dia lebih pintar daripada orang-orang. Oleh karena kekurangan yang dia alami, akhirnya dia pergi ke dukun. Dia minta dukun supaya, karena kan dia tubuhnya kecil ya, secara fisik orang meremehkan dia. Sedangkan dia punya usaha kelontongan, dan kadang-kadang orang meremehkan dia karena tubuhnya yang kecil. Jadi dia pergi ke dukun, dia minta supaya dukunnya itu memberi dia kuasa wibawa, supaya orang itu kalau ketemu dia takut. Ya. Nah, jadi takut dan kasihan kepada dia, sehingga apa yang dia jual itu laku. Suatu kali setelah dia mau dibaptis, dia bertobat, dia mengakui, kita tanyakan apa yang perlu dilepaskan, kita doakan. Ada waktu doa pelepasan itu manifestasi rohnya itu muncul. Roh kuda lah, roh apapun muncul. Jadi kami doakan dalam sekali, tapi kami hancurkan. Sampai akhirnya tadinya kelihatan gagah secara fisik, tapi akhirnya jadi biasa lagi. Tapi itu lebih bagus daripada gagahnya ini, wibawanya ini, karena ada yang dimasukkan yang bukan berasal dari Tuhan. Dan itu semua dilepaskan. Jadi di sini kalau pernah mungkin waktu kecil atau dulu pernah terlibat dengan kegiatan okultisme, penyembahan berhala, sediakan waktu untuk dilepaskan. Ya, saya percaya kalau kita percaya akan kuasa Tuhan, Tuhan tidak mau membiarkan kita sebagai anak-anaknya terus terikat oleh hal-hal yang dapat menghambat berkat itu, yaitu melakukan penyembahan berhala. Nah, sekarang ada berhala-berhala modern. Itu berhala-berhala yang kita lakukan di dalam mungkin ketidakmengertian kita. Berhala-berhala modern itu apa saja? Berhala itu adalah jika kita menempatkan sesuatu, baik itu barang, pribadi, atau apapun yang utama daripada Tuhan. Kita mencintai itu lebih daripada mencintai Tuhan. Itu sudah menjadi sebuah berhala. Contohnya berhala-berhala itu adalah mungkin uang. Kita mencintai uang, kita semua bekerja. Hidup ini adalah uang. Time is money. Semuanya harus kejar uang. Dari pagi sampai malam, uang. Kemudian mungkin kita mengejar harta. Dan kita katakan kalau kita kumpulkan harta, maka sampai 7 turunan saya akan aman. Kita bisa menjadikan harta itu sebagai uang, berhala atas hidup kita. Bisa juga keluarga. Kita menjadikan keluarga prioritas utama. Tuhan nomor 2. Yang penting keluarga saya baik-baik, keluarga saya berhasil, sukses. Itu yang penting. Itu adalah hal yang salah, karena mengutamakan keluarga, bukan Tuhan yang pertama dan yang terutama. Seorang yang kita cintai bisa. Dan kemana-mana aku lihat foto, ingat kamu, ya, aku di kamar mandi ingat kamu, semua cuma ingat kamu, orang yang kita cintai gitu ya. Nah, enggak jadikan Tuhan sebagai yang terutama. Tuhan cemburu dengan hal-hal yang demikian. Tuhan mau supaya kita mengutamakan Tuhan lebih daripada orang yang kita cintai sekalipun. Anak juga. Abraham diuji oleh Tuhan persembahkan anak, karena dia tahu ini, Abraham tahu ini anak perjanjian. Tapi Tuhan mau melepaskan supaya Abraham tahu bahwa Tuhanlah yang harus ditaati, bukan sekalipun untuk anak sendiri. Pekerjaan bisa ya menjadi berhala. Hobi bisa jadi berhala. Pelayanan juga bisa jadi berhala. Ada hamba Tuhan, pelayanan lebih utama daripada Tuhan, bahkan keluarga. Sampai hatinya, hidupnya sibuk untuk membangun sebuah pelayanan. Sibuk dengan pelayanan. Dan itu bisa menjadi berhala. Jangan biarkan sesuatu hal melebihi cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah mencintai lebih daripada Tuhan, kita sudah menjadikan sesuatu itu sebagai berhala. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami berkat pertolongan Tuhan dari perapian yang menyala-nyala. Mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena mereka menolak menyembah patung berhala.
Mereka menolak dan Tuhan mengadakan mujizat. Berkat Tuhan, berkat pertolongan Tuhan dinyatakan. Jadi jangan menyembah berhala, ya. Iblis tidak sungguh-sungguh untuk hidup kita diberkati. Kalau dia bilang, ayo ikut aku, nanti kamu akan menikmati sesuatu hal yang sangat luar biasa. Rumah kamu akan kalau kamu ikut aku nanti di sorga katanya, kamu akan punya rumah yang sangat besar. Ini anekdot aja. Terus akhirnya orang itu udah saya percaya iblis, saya menyembah iblis, saya memuja setan. Waktu dia pikir, setelah dia meninggal, dia pikir, wah, di sorga sudah disiapkan iblis rumah yang besar seperti istana. Waktu dia pergi ke sana, dia bilang, loh, mana rumahnya? Kan sudah dijanjikan oleh iblis. Mana? Dia tagih janjinya kepada iblis. Tapi iblis bilang begini, itu waktu zaman promo. Sekarang udah gak ada promo. Jadi tempatmu adalah neraka bersama dengan saya. Kita ketipu. Jadi iblis tidak pernah sungguh-sungguh ingin kita diberkati. Amin. Karena dia inginkan nyawa kita. Dia inginkan kita bersama-sama berada di neraka. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kasih karunia dan kebenaran bagi setiap kita. Jadi di sini kita lihat ya bahwa roh Isabel akan membuat kita menyembah berhala. Oleh sebab itu kita jaga hati dan pikiran untuk tetap hidup di atas firman Tuhan. Jangan mencari kepentingan diri kita sendiri. Hidup kita adalah milik Tuhan. Tadi lagunya kan, I am yours, forever yours. Jadi hidup kita adalah milik Tuhan. Dan waktu kita mengatakan bahwa hidup kita milik Tuhan, maka sama seperti Bapak yang berkata kepada anaknya yang sulung. Dia berkata, semua yang aku punya ini adalah milikmu. Tapi anak yang sulung kan gak paham, gak mengerti bahwa semua yang dimiliki oleh bapaknya ini juga adalah miliknya dia. Kita punya Bapak yang baik, Bapak di surga. Dia telah menyediakan segala berkat-berkat jasmani rohani ini berlimpah. Surga dia sediakan atas kita. Bahkan dia rela turun ke bumi ini supaya engkau bisa naik ke surga, menerima berkat di surga yang limpah atas hidup kita. Ya, oke, saya percepat. Yang ketiga adalah melibatkan diri dalam berzina. Ini sangat penting. Oke? Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Teguran keras diberikan kepada jemaat yang membiarkan roh Isabel melalui orang yang memakai nama Tuhan, tetapi telah menyesatkan. Ya, mereka bekerja melayani di tengah-tengah mereka, tetapi orang ini tidak mau bertobat. Perzinahan ini sesuatu hal yang di zaman sekarang ini adalah memegang, kalau kita lihat data statistik penelitian ya, bahwa ada banyak keluarga cerai, pecah oleh karena apa? Dosa perselingkuhan dan berzina. Hati-hati dengan tipu daya, tipu muslihat iblis ini. Hati-hati dengan godaan iblis ini. Ada begitu banyak orang hebat, hamba Tuhan bisa jatuh oleh karena dosa perzinahan. Apalagi dosa perzinahan itu dimulai dari banyak hal. Ya. Kalau saya bisa catat di sini, mulai dari misalnya penyimpangan seks, LGBT misalnya, pemerkosaan, pelecehan seks, pesta seks, ada telepon seks, betul ya? Siapa yang pernah? Nggak usah ngaku di sini. Ada telepon seks, ada video call seks. Terus nonton pornografi. Zaman sekarang ini kan kita sulit karena privasi kan bisa lewat internet. Zaman internet ini kita begitu mudah mengakses video-video porno. Hati-hati dengan anak-anak muda. Karena kenapa?
Kalau kita menonton pornografi, apa yang terjadi? Bagian otak kita, sel-sel otak kita menjadi rusak. Rusaknya ini bukan rusak yang nanti besok bisa diubah. Nggak bisa. Rusaknya permanen. Bagian otak depan. Dan bagian otak depan ini adalah bagian yang sangat penting, karena di dalam sel otak bagian depan ini adalah pusat pemutusan memutuskan sebuah keputusan, decision making, tempat pembuat keputusan, dan juga pusat kita menganalisa sesuatu. Kalau ini rusak, kita maka menjadi orang yang satu, bisa kecanduan. Kedua, kalau kita sering nonton, terjadi kerusakan otak secara permanen. Dan kerusakan otak secara permanen ini lebih parah daripada kita mengkonsumsi obat-obatan, narkoba. Ini lebih parah. Dan sampai kepada gangguan mental. Emosi, nggak bisa tahan emosi. Karena kenapa? Sudah rusak otak. Hati-hati dengan menonton pornografi. Karena orang banyak ya, anak-anak SD waktu memperkosa anak sebaya dengan dia, ditanyain, kenapa kamu bisa melakukan pemerkosaan di tempat, misalnya di tempat yang sepi ya, yang nggak ada orangnya. Terus waktu ditanyain, karena mereka menonton pornografi. Dampaknya sangat luar biasa. Jadi mari jangan biarkan otak kita ini rusak oleh karena menonton pornografi. Jangan biarkan hubungan yang baik antara suami, istri, dan anak dihancurkan dengan perselingkuhan dan perzinahan. Ada banyak perselingkuhan dan perzinahan membuat dampaknya adalah kepada pasangan, kepada dirinya sendiri juga. Dirinya jadi kecanduan seks. Terus pasangannya juga akan tersakiti. Dan dampaknya juga kepada anak-anak dan generasi berikutnya. Ini dampak efek dominonya sangat luar biasa. Jangan biarkan roh perzinahan itu bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Jangan biarkan diri melibatkan diri dalam perzinahan. Kalau firman sudah disampaikan, mari sungguh-sungguh, Tuhan, saya mau bertobat. Kalau tidak bertobat, kamu akan dibawa ke dalam ranjang kesakitan dan mengalami kesukaran yang besar. Ranjang kesakitan salah satunya penyakit HIV/AIDS, ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh karena apa? Melakukan perzinahan dengan orang-orang. Bahkan HIV/AIDS ini lebih gampang terkena kepada orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis, penyimpangan seks. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jemaat, khususnya anak-anak muda, jangan biarkan dirimu, hidupmu yang singkat ini dirusak oleh perzinahan. Ya, karena perzinahan membawa mereka melakukan hidup di bawah kutuk. Ya. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kalau berkat Tuhan mau mengalir dalam kehidupan kita, jangan biarkan itu terhambat dengan hal-hal yang, sekalipun jemaat Tiatira ini orang yang aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi karena ada 3 dosa ini, maka dia mengalami berkat yang tidak bisa mengalir. Nah, ada satu peringatan, saya baca dulu deh. Dalam 1 Korintus 5 ayat 1-7, jemaat di Korintus juga di dalam jemaat ini terjadi perzinahan, ada penyimpangan seks. Baca ayat 1-nya aja. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Wah, di jemaat Korintus ada peristiwa percabulan, ya, yang pada waktu itu ini merupakan berita heboh jemaat, Bapak Ibu. Jadi tidak bilang, oh karena jemaat kita ini
Orangnya di gereja kan kita kelihatan alim, tapi di luar kita kelihatan lalim. Ya, kita di sini saleh di gereja, tapi di luar kita salah. Ya, kita melakukan banyak, kita pikir Tuhan nggak melihat, tapi Tuhan kita harus di gereja maupun di lokasi lain kita harus menjadi anak-anak Allah. Terus ayat kedua dulu deh. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berdukacita menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ya, menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Langsung saja di ayat yang ke-13. Ini nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Ayat 13. Mereka kalau jadi kita nggak bisa menghakimi orang yang di luar jemaat. Ya, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Dari apa? Gereja Tuhan. Paulus katakan usir jemaat yang melakukan tindakan yang berulang-ulang, sudah dinasehati, sudah diingatkan, tapi terus-menerus jatuh dalam dosa percabulan dan perzinahan. Katakan usir. Ya, zaman sekarang ya, ternyata untung pada waktu peristiwa di Korintus ini jemaatnya bertobat. Kalau enggak mungkin Paulus harus mengeluarkan jemaat di Korintus yang terus-menerus jatuh di dalam dosa percabulan dan perzinahan. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh dalam sebuah jemaat. Karena kenapa? Di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan sebab satu ragi bisa mengakhiri seluruh adonan. Sesuatu hal yang salah di dalam gereja itu bisa mempengaruhi yang benar, sehingga yang salah itu menguasai yang benar sampai akhirnya semuanya menjadi salah. Sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya juga harus tegas. Gak boleh bertobat. Amin. Jangan mengkamiri yang lain. Ya, tapi saya percaya oleh anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan, kita semua akan bertobat. Kalau nggak bertobat pasti sudah lama keluar dari gereja. Amin. Ya. Tapi kalau masih datang ke gereja, masih mau beribadah, masih mau dengar firman, masih mau diubahkan oleh Tuhan, pasti berubah. Jangan sampai Tuhan sendiri yang nendang keluar. Nah, ini bahaya. Kalau Tuhan yang sudah turun tangan, wah, tiada maaf bagi kita gitu ya. Tapi selama Tuhan beri kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Karena itu adalah jalan yang terbaik untuk kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu dari pihak Tuhan, Tuhan mau menyediakan berkat yang berlimpah-limpah. Ajar kami setelah mendengar firman ini mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan, bahwa Engkau tidak menginginkan kami Tuhan membiarkan diri kami disesatkan, dan Engkau mau supaya kami juga tidak melakukan penyembahan-penyembahan berhala dalam hidup kami. Dan Engkau mau supaya juga kami tidak melibatkan diri dalam perselingkuhan dan perzinahan yang sedang terjadi di hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Ada dampak-dampak yang luar biasa jika kami melakukan hal-hal ini, yang membuat bukan saja kami kehilangan berkat daripadamu, bukan saja terpisah daripada Tuhan, bahkan kami hidup di dalam kutuk, dan kutuk dosa adalah maut. Oleh sebab itu Bapa, ampuni kami, bawa kami kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kami mau bertobat dari sikap hati yang tidak benar. Kami mau memiliki kebenaran-kebenaran yang sungguh-sungguh kami terima, yang memerdekakan hidup kami. Kami tidak akan biarkan diri kami disesatkan dengan mendengar hal-hal yang salah, yang dapat mempengaruhi hati dan pikiran kami, mengotori pikiran dan hati kami Tuhan. Tapi kami mau terima firman Tuhan, kami mau baca, kami mau merenungkan firman, kami mau meminta Roh Kudus mengajari kami akan firman Tuhan. Maka hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, jika jemaat sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan, segala hal-hal yang menjadi sumbatan-sumbatan berkat-berkat Tuhan yang selama ini tersumbat
oleh karena dosa-dosa yang tidak kami sadari Tuhan. Saat ini hamba sepakat berdoa Tuhan. Tuhan, hamba minta belas kasihan-Mu, hamba minta kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, curahkan Tuhan atas hidup kami. Dan jangan biarkan Tuhan saluran-saluran itu terhenti, terputus oleh karena ada celah, oleh karena ada dosa yang membuat berkat itu tidak bisa mengalir kepada kami. Terbuang, percuma ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk menutup setiap celah-celah itu. Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa daripada umat Tuhan. Dan kami percaya jika kami sungguh-sungguh setia mendengar suara Tuhan, melakukan segala perintah yang Tuhan ajarkan untuk kami lakukan dengan setia, maka segala berkat itu Tuhan telah sediakan. Di dalam Kristus kami telah menerima anugerah berkat di sorga dan di bumi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Jangan biarkan kami hidup di dalam kemunafikan dan kepura-puraan. Sebab Tuhan mengenal sampai ke dalam hati. Tuhan menyelidiki sampai ke dalam batin kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biar hati kami senantiasa murni, bersih, tulus, dan hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Biarlah jemaat Tuhan yang perlu mengakui dosa di hadapan Tuhan saat ini. Jika ada hal yang tanpa disadari, firman Tuhan ini berbicara secara khusus kepada hidupmu. Mari datang kepada Tuhan. Ini urusanmu pribadi dengan Tuhan. Kiri kananmu tidak perlu tahu, tapi biarlah engkau berperkara dengan di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa supaya berkat dan anugerah Tuhan dicurahkan atas hidup. Dan beri waktu mungkin 1 menit untuk masing-masing pribadi datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, meminta pengampunan akan dosa yang selama ini yang mungkin selama ini engkau tidak sadari. Tetapi pada saat engkau mendengar firman Tuhan hari ini, ada berhala-berhala dalam hidup yang membuat engkau jauh daripada berkat Tuhan. Engkau terpisah daripada Tuhan karena engkau menyimpan sebuah berhala. Jika itu ada hal dalam hati, mari datang kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan, Tuhan melepaskan. Maka berkat yang dahsyat dan ajaib, hal-hal yang dahsyat Tuhan sediakan atas hidup. Hamba bawa perkara-perkara daripada umat Tuhan. Tuhan, mereka mau bersih, mereka mau hidup benar, hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Hamba percaya Tuhan campur tangan. Hamba percaya Bapa, sekalipun dosa kami merah seperti kermisi, Tuhan akan putihkan seputih salju. Tuhan, hamba minta biar anugerah pengampunan Tuhan turun atas kehidupan jemaat Tuhan. Anugerah Tuhan turun atas setiap kami, sehingga mulai hari ini segala ikatan, segala kecanduan, segala hal yang mengikat hidupmu selama ini, engkau tidak bisa lepas daripada dosa ini. Saat ini juga dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan bebaskan. Tuhan lepaskan kami dari segala ikatan dosa, dari setiap belenggu, dari setiap intimidasi, dari semua hal yang jahat yang iblis perbuat atas hidup. Hari ini juga terima kebebasan, terima kelepasan, terima kemerdekaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan menyediakannya atas hidupmu. Dan Tuhan mau memberkati engkau dengan berkat-berkat yang berlimpah. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan mencurahkan berkat. Hamba dapat merasakan sebuah aliran yang mengalir, aliran Roh Kudus yang mengalir dalam hati, dalam hidup kami. Tuhan, jamahan Roh Kudus menjamah setiap umat Tuhan hari ini. Engkau telah memberikan saluran-saluran yang baru Tuhan, sehingga saluran itu yang selama ini rusak oleh karena dosa akan diberikan, sehingga aliran itu akan mengalir. Aliran kuasa Roh Kudus mengalir atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bos Peter.
Puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita diberkati dengan firman Tuhan. Biasanya kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberi, sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami. Kami mau beri persembahan yang terbaik Tuhan. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar Tuhan kerajaan di tempat ini Tuhan. Bisa memberi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, selamanya, selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa dengan Tuhan kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. So here I come, I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan yang mengasihi, memberkati, dan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Kami sudah menerima banyak berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Dan jika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa, sehingga berkat Tuhan akan semakin bertambah-tambah melimpah dalam hidup kami. Kami berdoa Bapa bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Titin, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Titin, dan
dia boleh kembali pada waktunya beraktivitas, melakukan kegiatan, bahkan ke gereja. Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan tidak membiarkan kami terus hidup di dalam sakit penyakit. Tuhan mau membebaskan dan melepaskan kami, dan membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa mengadakan mujizat, Tuhan yang senantiasa baik atas hidup kami, dan mendengar setiap doa-doa dan permohonan kami. Bagi jemaat yang membutuhkan masalah keuangan, Tuhan, kami berdoa Tuhan yang mengadakan terobosan. Kami percaya apa saja yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Kami percaya mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Jika apa yang dikerjakan dengan kedua tangan kami, berkat-berkat Tuhan mengalir Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan kekurangan semua hal yang baik, karena Bapa sudah menyediakannya bagi kami, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik. Mereka boleh memiliki masa depan yang cerah, karena Tuhan memberikan kecerdasan, hikmat kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, hidup kami senantiasa ada dan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga dan memelihara kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa kami. Kami memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, kami memberkati akan Wakil Presiden Haji Ma'ruf, kami memberkati akan staf menteri, jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Oh Tuhan, berkati gubernur, wali kota, Tuhan berkati camat, lurah, Tuhan RT RW, semua pejabat pemerintahan, aparatur negara, Tuhan berkati sehingga mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan mereka membuat bangsa ini diberkati, dan bangsa ini menjadi negeri yang maju Tuhan, negeri yang sejahtera, karena pemimpin-pemimpinnya hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati TNI dan Polri yang menjaga keamanan negeri ini untuk senantiasa aman, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari intoleransi, dijauhkan dari radikalisme, terorisme, dari semua hal yang jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan tidak berjaga-jaga, maka sialah pengawal berjaga-jaga. Oleh sebab itu kami minta biar Tuhan dengan malaikat-malaikat Tuhan berjaga atas Indonesia, sehingga Indonesia diluputkan Tuhan dari segala hal-hal yang jahat, bahkan bencana-bencana Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Oh Bapa yang menjaga, Tuhan yang melindungi negeri ini aman dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 terjadi atas Indonesia. Tuhan luputkan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan membuat negeri ini senantiasa naik Tuhan. Negeri ini akan maju Tuhan, karena doa daripada kami orang-orang benar untuk menjaga, melindungi Indonesia. Berdoa Tuhan, berdiri bagi Indonesia sampai lawatan dan kuasa Tuhan terjadi, sampai setiap lutut berkelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami yang sederhana Tuhan, yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Dan jika sebentar kami akan menerima berkat dan anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, sehingga ibadah kami Tuhan, kami percaya setiap kali kami beribadah, kami menerima berkat-berkat yang khusus daripada Bapa di sorga. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang menyediakan hal-hal yang besar atas hidup. Dan terimalah, turunlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih arunia, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, menghibur, menguatkan engkau. Dan Roh Kudus akan membawa engkau, Tuhan akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari satu anugerah kepada anugerah yang semakin berlimpah, dari satu iman kepada iman yang semakin kuat dan kokoh. Dan semua hal yang terbaik yang Tuhan sediakan atas hidupmu, Tuhan berikan berlimpah-limpah. Tidak ada lagi yang menghambat berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan umat Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita. Kita tidak kedapatan tercacat celah, dan kita tetap hidup dalam kebenaran, dan kita akan diangkat di awan-awannya yang permai, dan kita akan tinggal dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin.